Ya, malam hari ini temanya mujizat itu, masih ada nggak mujizat gitu ya? Ya, Bapak Ibu sebelum sampai ke firman, saya sebenarnya gini, baca judulnya, masih ada nggak ya mujizat? Gitu. Kalau saya pikir ya mujizat itu sampai kapanpun akan tetap ada, selalu ada dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya begitu. Dan kaitan dengan mujizat itu saya berpikir begini, orang sepanjang kita masih hidup di dunia, ada banyak sekali persoalan-persoalan hidup yang dihadapi dan kaitannya dengan mujizat. Kalau mujizat itu kita berpikirnya sesuatu yang wah gitu ya. Tapi kalau saya berpikir mujizat itu sesuatu yang bukan alami begitu. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan atau kita bernyanyi bersama-sama sambil menghayati lagu Banyak Perkara. Dari lagu ini kita percaya bahwa Allah itu peduli sekalipun masalah yang kita hadapi, kita menanti banyak mujizat dari permasalahan-permasalahan, tapi Allah itu peduli kepada kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
kita satu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Bapa, ketika Tuhan memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk boleh datang di tempat ini. Tuhan, kami sama-sama mau belajar kebenaran firman-Mu. Ketika ada begitu banyak persoalan-persoalan hidup, tapi kami tahu Tuhan peduli. Dan ketika malam hari ini kami ingin lebih tahu banyak tentang apakah mujizat itu masih ada. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini semakin meneguhkan dan menguatkan kami sebagai orang percaya bahwa mujizat itu pasti dan akan selalu ada. Tapi biarlah ya Tuhan, ketika firman Tuhan yang akan disampaikan, yang akan dikupas oleh Pendeta Rob Chandra, setiap kami boleh berjumpa secara pribadi. Kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, memantapkan iman kami, semakin kami mencintai Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkatilah PA pada malam hari ini, hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Bapak Ibu, kalau orang berpikir mujizat itu sesuatu yang spektakuler gitu ya. Contohnya misalnya ketika kita masuk ke dalam air, pasti akan tenggelam, itu alami. Tapi kalau misalnya ketika Yesus berjalan di atas air, itu sesuatu yang tidak alami. Dan orang akan berpikir mujizat. Tapi kalau buat saya, mujizat itu setiap hari itu ada. Dan hal-hal yang mungkin kelihatannya sangat sepele begitu ya. Kemarin ini ketika saya bawa mobil, kalau bukan karena Tuhan, tapi saya meyakini itu adalah mujizat. Itu saya nggak tahu ada dari mana motor itu ketika saya bawa mobil dengan kecepatan yang sekitar 80 gitu ya. Itu motor tiba-tiba bisa nyelonong dan berhenti persis di depan mobil saya. Dan saya nggak tahu itu datang dari mana motor. Dan saya langsung injek rem, itu saya nggak tahu juga kenapa kaki saya bisa langsung injek rem. Dan saya langsung keluar dari mulut saya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya dengan bawa gemeter, karena udah dekat sekali dan saya nggak tahu itu datang dari mana motor itu. Dan saya meyakini itu adalah mujizat. Karena kalau saya tidak ditolong oleh Tuhan, ya pasti kecelakaan itu terjadi. Dan banyak sekali mujizat-mujizat yang sebenarnya setiap hari itu kita alami. Jadi kita bersyukur kita mempunyai Allah yang menurut saya independen gitu ya. Allah punya kehendak untuk menjawab doa kita, pergumulan kita dengan mujizat itu sekarang dijawab oleh Tuhan atau ditunda atau bahkan mungkin tidak dijawab begitu ya. Karena saya percaya semuanya itu Tuhan punya kehendak. Karena Tuhan menjawab, memberikan mujizat kepada seseorang pasti punya maksud, menundanya juga punya maksud, dan juga bahkan tidak menjawab pun pasti Tuhan punya maksud. Nah, untuk bisa nanti kita lebih jauh, lebih dalam lagi, Pak Pendeta akan mengupasnya, kita sama-sama akan belajar. Kita akan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Ku pegang firman-Mu selalu. Itulah yang harus kita selalu pegang ya, firman Tuhan yang menjadi pegangan kita dalam hidup kita apapun yang kita alami ya. Mujizat itu terjadi atau tidak terjadi, ditunda atau dijawab, tetap kita harus pegang firman Tuhan. Mari kita naikkan sama-sama firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang
berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun dapat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa sebelum kita buka Alkitab kita. Bapa, biarlah seperti kami nyanyikan, kami hanya pegang kata-kata Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kalau di masa lalu Tuhan selalu memeluk dan memegang, melindungi dan mengajar kami, saat ini kami tahu Tuhan juga tidak biarkan kami sendiri. Apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami risaukan, kami kejar, Tuhan ada di samping kami. Karena itu untuk besok dan selanjutnya, kami dan semua yang kami kasihi pasti Tuhan lindungi. Kami berterima kasih. Tapi saat ini kami ingin belajar, bukan hanya nambah pengetahuan kami, tapi kami butuh bekal dalam pikiran kami, perasaan kami, dan pola perilaku kami. Supaya kami diubah menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Bicaralah pada kami pada malam hari ini mengenai mujizat, sehingga sungguh-sungguh ketika kami pulang kami dapat berkat Tuhan. Kami mohon ini dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam gereja maupun yang di rumah semuanya, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan, Yohanes 5 ayat 2 sampai 18. Ya, Yohanes 5 ayat 2 sampai 18 dengan judul Masih Adakah Mujizat? Saya nggak tahu kenapa ini dipilih dalam persekutuan Alkitab kita hari ini. Apa kemungkinan pada nggak pernah ketemu mujizat, atau bosan dengan mujizat, atau butuh mujizat, atau karena THR nggak turun, apa karena dolarnya naik tinggi, cukimnya juga, emasnya juga naik lagi, sehingga rupiah tidak berharga. Katanya begitu, butuh mujizat, saya tidak tahu. Tapi marilah kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai 18. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu itu turun malaikat Tuhan ke tengah kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata pada orang yang baru sembuh ini, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan pada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia.
Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata pada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia menadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Sekian jauh pembacaan Alkitab hari ini, saudara. Saya mengajak Anda menggunakan 3P untuk mempelajari Alkitab kita. 3P itu pertama pengamatan, kedua penafsiran atau penggalian ajaran, yang ketiga P terakhir adalah penerapan. Ya. Saya belajar itu metode dari seorang teman di gereja Roma Katolik yang mengajarkan observasi, interpretasi, dan aplikasi. Itu terjadi di tahun 1988. Ya. Menarik sekali. Dan sejak itu saya gunakan, saya dalami lagi. Pertama-tama kalau kita lihat dari ayat Alkitab ini, di ayat 2 dikatakan tentang Bethesda. Bethesda adalah rumah tempat Allah mengasihani kita atau rumah anugerah. Artinya itu. Tapi kemudian di ayat 5, di tempat itu dikatakan, di ayat 2 itu, di Bethesda itu ada kolam, ada 5 serambi di sana. Dan situ banyak orang nunggu, yang sakit, yang buta, yang ini dan lain-lain. Kelihatannya kalau kita dengar istilah itu gampang, orang sakit, orang buta, orang cacat, orang itu. Dan pernah gak sih ngerawat orang sakit itu ya? Dimana ketika kita merawat orang sakit, apalagi di Indonesia, mengerikan gitu ya. Sakitnya tompel bisa kena kanker. Kantong kering gitu ya. Karena obat mahal, rumah sakit bolak-balik, pakai BPJS juga bisa sih, tapi panjang jalannya. BPJS itu benar-benar perjalanan jurusan surga kata orang gitu ya. Saking lamanya nunggu ini, nunggu lab, nunggu segala macam. Saya dalam 2,5 tahun terakhir itu keluyuran di 12 rumah sakit, bermalam di lantai di sana. Betul-betul tidak mudah. Orang sakit berarti seringkali jadi putus asa. Saya nggak tahu mesti bikin apa. Nasib saya tergantung sinse, tergantung dukun, tergantung dokter. Dan dia ngomong apa saya nggak ngerti. Oh hemoglobinnya kurang, bilirubinnya kurang tinggi. Wah ininya mesti tambah LDL ini. Dalam hati terserah deh asal boleh hidup sehari lagi gitu ya. Ini yang terjadi ketika orang sakit rasanya udah nggak tahu. Tapi ini cerita tentang orang-orang yang menderita. Ketika kita sakit dan sakit berat, benar-benar kita merasa tidak berdaya. Dan hidup benar-benar pilihan Tuhan, pemberian Tuhan pada kita. Tapi ceritanya menarik setelah itu. Di tengah banyak orang sakit itu, ada satu orang sakit ya, sudah 38 tahun. Kita nggak tahu umurnya berapa. Apakah dia umurnya 50, apa 40, atau 55 kita. Tapi udah 38 tahun sakit. Bapak Ibu saudara-saudara di rumah dan di sini, coba Anda sakitnya jangan jauh-jauh deh ya. Sakitnya satu hal aja, sakit kaki kiri. Kaki kiri Anda nggak bisa buat berdiri, ngilu gitu. Dampaknya bukan cuma kaki, bukan cuma telapak. Ada kan namanya planar apa tuh sakit gitu. Bukan cuma itu. Paha jadi pegel, pinggang jadi pegel, kepala bebel, dan istri buat kita jadi menyebalkan gitu ya. Jadi bisa jadi berkelahi, suami juga. Sakit sepotong bisa kemana-mana nih katanya. Tapi kalau orang sakit 38 tahun mengharapkan sembuh, itu kolam itu tempat kesembuhan. Orang sembuh saya tidak. Orang diangkat sembuh, saya tidak. Dia bukan cuma dia rasa sakit menderita. Tetapi dia hanya bisa berbaring saja di tilamnya. Dan ketika orang berlomba-lomba sembuh, dia gak bisa bikin apa-apa. Ketika orang menolong, jadi perasaannya apa? Saya tidak berdaya, saya kesepian, gak ada yang ngerti saya ditinggal orang. Kalau kita tambah lagi satu, dosa apa gue gitu kan. Kalau sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, lalu dosa apa kita? Itu pertanyaan. Kalau apa yang terjadi dengan anak kita, dosa apa kita? Lebih bagus lagi, ini gara-gara lu nih punya anak kayak gitu. Enggak gara-gara lu, ini jadi persoalan besar. Ya ini hal seperti ini terjadi. Jadi orang ini adalah orang yang kesepian sebenarnya. Rasa tidak berdaya, kesepian, tidak ada yang peduli. Mungkin Tuhan juga tidak dengar doa dia. Orang tersisih lah. Nggak ada yang memahami situasi dia. Itu ayat 5 menggambarkan 38 tahun itu artinya itu. Tapi di ayat 6 dikatakan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Orang itu 38 tahun bukan cuma sakit. 38 tahun diabaikan saudara-saudara oleh orang-orang sekitar dia.
38 tahun diabaikan saudaranya, familinya, kakaknya, ibunya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak mudah loh merasa diabaikan dan tidak dipedulikan orang. Saya merasa lebaran ini buat saya penderitaan itu ya. Lihat temen Instagramnya di Prancis. Yang satu anggota majelis di sono. Yang pemuda di Bali, di sono. Saya cuma pengen kasih lihat, gue pegang tong sampah sama sapu dan kotoran anjing biar orang lihat gitu ya. Bener-bener, saya ini anggota DPR saat ini saudara ya. DPR itu daddy pengurus rumah gitu ya. Bersama dengan anak gitu. Pagi ngambilin cucian taruh di tempat, untung ada yang bantu ya. Teman-teman kalau enggak, wadah gitu ya. Belum mesti ngajalin anjing dan... Tetapi pada saat lebaran seperti itu, teman ditelepon nggak diangkat. Di SMS kagak dijawab. Datang ke rumahnya tertutup. Merasa sendiri banget loh. Ya, semua hilang gitu keretanya. Bahkan ada teman susah kita mau ngasih uang nih. Pas ada uang sedikit mau ngasih, nggak dijawab. Ya sudahlah, dia nggak mau terima 3 miliar biarin aja gitu ya. Saudara, sendiri ini seperti orang ini nggak gampang loh. Susah gampang, kita masih bisa atasi. Tapi kalau merasa sendiri dan orang tidak peduli saya, berat luar biasa. Ini tidak mudah. Dan ini yang dialami orang itu. Karena tidak ada orang yang peduli sama dia. Tetapi menarik, Tuhan Yesus, dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus melihat dia lalu berkata. Jadi di tengah sekian banyak orang yang Tuhan Yesus perhatikan dia. Mungkin sakit lebih berat banyak. Tetapi Tuhan Yesus memperhatikan orang itu lalu berkata apa? Maukah engkau sembuh? Kalau saya jadi orang itu nyindir lo ya. Udah tahu siapa yang gak mau sembuh. Di atas kertas kan begitu. Tapi belum tentu loh. Bisa saja kalau kita sudah menderita sekian lama satu hal. Kita udah gak bisa pikirkan kesembuhan lagi. Kita hanya ngejalanin hari aja. Udahlah, dijalanin aja. Saya kenal seorang anggota GKI juga cuci darah tempori dengan Pak Alvin Lim yang meninggal itu di EMC. Orang itu begitu murah hati, ketawa. Bawa makanan kecil kadang-kadang saya share sama dia. Berapa lama Pak? Ya udah 8-9 tahun, capek katanya. Oke. Hari-hari kerja apa? Saya masih kerja, bikin saham. Ternyata dia salah satu orang yang membangun salah satu GKI kita di sekitar sini. Dia yang membangun dalam arti membentuk kelompok-kelompok kecil dan lain-lain. Tapi bayangkan, pada usia sekian, sakit sekian lama. Mau sembuh nggak? Kalau tanya, mau sembuh nggak? Mana mungkin sembuh sih? Udah sekian lama. Diabetes, mana mungkin sembuh sih? Apalagi, ini di sini liver sudah mengerut. Mana sembuh sih? Kalau orang kelamaan akan merasa tidak mungkin sembuh barangkali. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus bukan nyindir, bukan iseng. Tapi sebenarnya nanya, di tengah kondisi kau yang paling begini berat dalam hidup, masihkah kau punya harapan? Apa yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Pertanyaan itu sebenarnya. Di tengah dalam kondisi yang tidak terbayangkan ini, masihkah kau punya harapan setelah 38 tahun? Sebab kalau udah 38 tahun kita menderita, perhatian kita pada diri kita. Aku ini orang yang gak dipedulin Tuhan, gak dipedulin manusia. Aku ini memang ya gak tahu berapa lama lagi. Perhatian kita pada diri kita, tidak lagi pada Tuhan. Jadi pertanyaan Tuhan, apakah kau mau sembuh? Sebenarnya pertanyaannya adalah lebih dalam dari itu. Pertanyaannya adalah, Tuhan ingin tahu di tengah semua pergumulan dan kesulitan, masihkah kau punya harapan bahwa apa yang tidak biasa bisa terjadi, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kau. Cerita ini menarik ya, satu simbolisme sebenarnya, satu ibarat susah seperti apa orang bisa ninggalin kita. Saudara, salah satu yang paling berat adalah ketika kita menjadi orang tua. Pasangan udah gak ada satu, kita udah tua, wanita jalan aja bungkuk. Masuk ke panti werda, kalau nggak bisa ngurus diri belum tentu diterima, harus masih bisa ngurus diri. Dan nggak, maka bertubi-tubilah orang memikir nursing home, senior living home. Ada tuh yang di Bali yang berapa per bulan 10 juta. Tapi sebelumnya masuk harus masukin 1 miliar untuk
tanda masuk, lalu 1 miliar kalau untuk pengobatan, begitu. Mau bikin lagi ada di beberapa tempat, sudah mulai ada. Kenapa? Anda boleh punya anak 12, kalau satu di Kanada, satu di Jerman, satu di Gaza, satu di mana-mana, udah tua ya kita tinggal berdua, udah tinggal satu tinggal sendiri. Dan jangan harap anak sempat ngurusin kita, zaman sekarang beda. Kejadian yang di Bogor, kejadian yang meninggal sampai orang nggak tahu, yang di Jawa Tengah sekalipun, ini kenyataan. Sendiri ini masalah yang berat. Jadi karena Tuhan Yesus tanya, apakah kau mau sembuh? Tuhan hanya mau menanyakan, maukah kamu stop saat ini mikirin kesusahan dan kesedihanmu? Mau ke saat ini kau dengarkan kata-kataku? Jangan hanya dengar suara hatimu dan kesedihanmu. Dengar suara, maukah kau sembuh? Dan jawaban orang itu tidak mengatakan mau atau tidak. Jawabannya apa? Udah sekian lama saya begini, saya begitu, nggak ada orang nolong lain, saya begini. Mengeluh. Hidupnya dipenuhi dengan keluhan. Harapan seakan-akan hilang. Kelam. Tapi pada saat itu sangat pedari, menunjukkan bahwa Tuhan peduli. Ayat 8, Yesus mendengarkan kisahnya, dan saat itu dikatakan, bangkitlah bawa tilammu. Orang Yahudi itu aturannya banyak. 10 Taurat dipecah-pecah katanya 369 berapa ya. Jadi misalnya, maaf ya, kalau datang bulan itu nggak bisa ikut ke Bait Allah. Ada aturan yang nunggu berapa hari lagi. Hari Sabat tidak boleh kerja. Apa itu kerja? Kerja tidak boleh jalan lebih dari 500 langkah. Tidak boleh ngangkat benda berapa kilo gitu katanya. Tapi orang Yahudi pinter. Kalau dombanya kecemplung di sungai, dombanya itu 100 kilo, dia nggak bisa ngangkat sendirian, gampang. Dan jalan 500 langkah nggak bisa. Bawa temennya, lo gendong gua 200 langkah, nanti gua gendong lagi lo 200 langkah. Lalu dombanya dipakai sama-sama. Dia ngitung semuanya orang Yahudi itu. Pinter banget. Ya. Nah sangat menarik pada saat itu. Bangun angkat tilammu. Dan orang itu tidak mikir ini melawan Sabat atau tidak. Tapi kok aku bisa. Kalau saya di tempat dia, ini nggak ngimpi. Kok saya bisa berdiri ya? Kok ini ngimpi apa benar-benar kejadian? Saudara, nanti kita lihat kalau mujizat terjadi, salah satu yang terjadi adalah kita goncang. Kita goncang. Dan kegoncangan itu tidak main-main. Ini benar ada apa impian? Bisa begitu. Ya. Tapi menarik, kesembuhan terjadi, lihat di ayat 9. Tetapi dicatat saya itu hari Sabat. Di mana semuanya harus beristirahat. Dan aturan itu dipahami orang Yahudi. Semua istirahat, termasuk Tuhan juga kudu istirahat. Pemikiran dia kan, Tuhan istirahat hari ke-7 kan. Jadi Tuhan jadi istirahat kok. Jadi kalau orang nggak akan istirahat pada hari ke-7, berarti dia nggak kenal Tuhan. Tuhan pun dia mau atur tuh orang Yahudi, hebat banget ya. Bukan cuma Gaza, Tuhan juga dia mau atur. Nah ini kita lihat, apa yang bisa ajarkan sini. Sekali lagi pengajaran kita tarik dari pengamatan kita, si sakit sudah lama menderita dan fokus hanya pada penderitaan dan hal-hal dan orang tidak menolong dia. Penderitaannya 2, sakitnya tidak berdaya. Kedua, merasa diasingkan dan tidak dipedulikan. Yang kedua, penderitaan seperti dia membuat manusia hanya berfokus pada diri sendiri dan kesusahan, tidak lagi memandang Tuhan sebagai harapan. Juga kita. Kemarin seorang teman makan terus cerita sama saya, gue hilang 1,7 miliar. Kenapa? Lu taruh di apa? Rupiah, saham, atau apa? Ini banyak pada cerita nih, hilang sekian, hilang sekian, hilang sekian. Saya bilang, Bapak gimana survive? Gua sih dari semula, temen pegangan gua nggak pernah pegang dolar, nggak pernah rupiah. Saya punya banyak yang saya pakai, semuanya saya pegang emas, saudara. Mas Bowo, Mas Wahyudi, Mas Trisno, Mas Krisna. Teman saya emas semua, Mas Krisno. Bukan emas yang di batangan, bukan emas antam. Emas yang kayak gitu, saya bilang. Itu dunia turun naik, tetap emas itu teman saya gitu ya. Saya bergurau gitu. Tapi sekali lagi, ketika ada penderitaan orang udah merasa, aduh susah gue ini. Aduh gue udah gak tahu apa-apa. Ini menarik sekali. Saya ceritakan ini nanti dalam kaitan dengan mujizat ya. Tapi hal yang ketiga, penyembuhan sebagai mujizat dilakukan agar menjadi isyarat bahwa kita tidak merasa sendirian dalam mengalami penderitaan, tapi Tuhan di samping kita. Peranan mujizat salah satunya adalah itu. Nanti kita lihat ada berapa peranan mujizat. Ya. Tapi yang keempat, mujizat diberikan setelah orang yang menderita itu mengalihkan fokusnya dari dirinya
kata-kata hatinya kepada mulut Tuhan. Pada apa yang Tuhan katakan. Angkatlah tilammu. Tadi kalau dia bilang, udah coba gak bisa-bisa. Gitu. Dia gak akan terjadi mujizat. Tapi ketika dia berdiri, angkat, terjadilah sesuatu. Ini mujizat yang gede-gede ya, nanti ada mujizat yang kecil-kecil. Mujizat diberikan agar dirinya dan orang lain mengenal Tuhan lebih utuh. Gara-gara dia karena dapat mujizat itu, dia ngangkat tilam, ditegur orang, dia cerita tentang Tuhan Yesus, dan seterusnya. Jadi kita lihat dari cerita ini jelas. Mujizat diberikan, nomor satu fungsinya adalah supaya orang kenal Tuhan Yesus. Tuhan yang ada di samping kita. Peduli sama kita, memberi anugerah. Bukan untuk hal lain. Bahwa dia Tuhan, bukan cuma nabi dan rasul biasa. Berikutnya, mujizat diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana Tuhan. Bab cerita yang tadi kita baca itu sebelumnya bicara tentang hari Sabat, hari Sabat, hari Sabat, hari Sabat. Nanti kita lihat kenapa dikatakan begitu. Jadi ini yang diajarkan dari teks kita tadi. Bagaimana menerapkannya? Penting buat kita menyadari ini bukan mengenai apakah Allah masih melakukan mujizat di zaman sekarang atau tidak. Isu kita bukan itu. Persoalan kita bukan itu. Menghadirkan mujizat atau tidak itu hak dan otoritas Tuhan sepenuhnya. Kalau dia nggak mau kasih, nggak bisa kasih, itu hak dia. Kalau dia mau kasih, kita mau oh kan dulu nggak gitu. Dulu kan zaman dulu, sekarang nggak bisa. Tuhan itu keyakinan saya, kalau dia mau kasih mujizat di masa lalu, dia mau kasih sekarang, masa depan. Kalau dianggap itu baik dan kita tidak tahu kenapa dia baik, itu bisa terjadi. Ini dulu nih, mujizat bisa terjadi kalau memang Tuhan izinkan. Bukan karena kita minta. Kita minta, kalau Tuhan nggak izinkan, mau minta sampai ludah meleleh juga nggak keluar. Tetap aja nggak muncul. Ini pertama. Dan mujizat bisa terjadi tidak berdasarkan logika kita. Mujizat sesuatu yang tidak masuk akal kan sebenarnya kan. Yang tidak masuk akal. Tuhan bisa berikan itu. Katanya ajaran ini bilang gitu. Ajaran boleh bilang apa. Tapi kalau mau Tuhan merubah itu bisa nggak? Bisa aja. Buktinya hari Sabat nggak dipusingkan. Ini yang menarik nih. Dengan kata lain, kalau kita berfokus pada Tuhan, maka kita tahu. Dengan fokus pada Tuhan, jangan kita berfokus lebih mencintai ajaran kita, gereja kita, diri kita, pemahaman kita, lebih dari mencintai Tuhan. Pusatnya dia gitu. Dan dia yang begitu berkuasa, mulia dan mencintai kita, bisa memberikan mujizat sekarang, kemarin, atau besok. Itu otoritas dia. Caranya gimana? Kita nggak tahu. Itu ada satu. Yang kedua, kalau ia masih adakan mujizat, buat apa? Nah, ini pertanyaan kita. Kalau sekarang buat apa? Kalau dulu buat apa? Nah, ini kita mau pelajari hari ini. Lalu kedua, kalau tidak dilakukan lagi mujizat, kenapa? Pernah nggak udah berdoa mati-matian nggak dikasih mujizat? Saya berdoa untuk kesembuhan istri saya hanya supaya paru-parunya jangan kerendam air. Dokter juga bingung, 3 dokter 3 pendapat. Kita doakan habis-habisan. Tapi di tengah persoalan itu ada seorang anak yang dokter bilang, teman saya suster bilang, bapaknya seorang ustadz, Pak bisa tolong doakan nggak? Doakan pakai nama Isa boleh nggak? Dia bilang, doakan. Semua dia bilang nggak bisa diapa-apakan tuh anak udah umur 12 tahun. Ya udah. Doanya cuma satu, Tuhan kasihan anak ini masih boleh gak punya setahun lagi. Biar dia tahu dia cinta kasih Tuhan. Kok dia dikasih selamat sampai sekarang gitu loh. Belum pernah ngalamin dalam 24 jam kok bisa keluar dari ICU. Sedangkan orang kita kasih, kita doain habis-habisan bertalu-talu Tuhan bisa gak kasih. Ini otoritas Tuhan sekali lagi. Ini dulu. Jadi jangan ngarep, oh saya anggota GKI. Ya. Gading Indah lagi, pusat keramaian, dekat dengan Gultik. Gak ada gereja yang lebih dekat dengan Gultik dari kita, Gulai Tikungan. Itu kan di sini Gulai Tikungan. Gereja yang paling dekat dengan Gavoy. Gak ada lawannya gitu ya. Maka sebagai ini, kalau saya minta Tuhan pasti kasih mujizat. Gak bisa. Otoritas Tuhan tidak selalu kita bisa pahami. Tapi apakah mujizat masih ada? Jelas. Dalam kehidupan nanti kita lihat ya. Tapi kenapa Tuhan berikan?
Jadi yang terpenting buat kita pelajari malam ini adalah apa sih fungsi mujizat itu bagi Tuhan dan diri kita. Ada yang mengatakan kalau rasul, pendeta, doa, mujizatnya pasti kemungkinan besar ada. Saya kok nggak ngerasa gitu ya. Ada satu saat berdoa Tuhan jawaban dalam 3 menit, tapi ada doa bertalu-talu dan doa ini begitu penting 2 tahun nggak dijawab juga. Bisa. Ya. Doa hal besar, hal kecil untuk doa gereja kita, untuk orang lain. Bisa Tuhan kasih, bisa enggak. Tapi mari kita lihat, jadi fungsinya itu mujizat buat apa? Pertama-tama kalau lihat Tuhan Yesus apa yang terjadi dengan mujizat yang dia berikan. Air jadi anggur dalam pesta kawin. Luar biasa, air jadi anggur. Ya. Wah, kalau ini terjadi di zaman sekarang, biaya GKI untuk beli anggur berkurang jauh, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini sudah pindah ya, dari anggur yang kecil sekarang udah pakai anggur plastik gitu ya. Nah, itu sudah menurunkan biaya. Yang belum bisa turunkan biaya makan siang, makan malam, makan sidang majelis, dan makan sidang komisi dan lain-lain. Itu gede banget itu. Saudara, ini satu. Yang dilakukan Tuhan, air jadi anggur. Kita tahu cerita itu. Mujizat. Mujizat yang pertama yang dilakukan. Keluarga, nyangkut keluarga. Ini syarat buat kita. Di dalam keluarga mujizat bisa terjadi. Yang kedua, penyembuhan di Bethesda tadi. Yang ketiga, membangkitkan orang mati. Itu berkali-kali ya. Lalu berjalan di atas air. Ini menarik sekali. Sampai dikira setan gitu ya. Lalu juga membuang setan yang sudah membelenggu hidup orang. Lalu memberi makan ribuan orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Bangkit dan mujizat terbesar, bangkit setelah kematian dan hadir sana sini. Kalau dilihat gini, fungsinya apa? Ini semua dilakukan. Kesimpulan kita apa? Ini supaya orang mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sendiri yang ada di tengah kita. Yang peduli, yang tidak ngitung kita siapa, tapi dia mau berikan kasihnya. Istilahnya adalah karunia tanpa prasyarat. Tuhan yang hadir dengan karunia tanpa prasyarat. Ini fungsi mujizat. Mujizat disampaikan, mujizat diizinkan hadir kalau memang orang butuh menangkap itu. Itulah di gereja pertama sangat banyak mujizat, sangat banyak mujizat karena ini. Dan kalau Anda pergi ke tempat-tempat yang lagi rame saat ini, Myanmar for example ya. Satu murid saya berusia tahun ini mungkin 42 tahun. Yang nggak tahu persis lah, perempuan single. Asal Jambi, orang Batak. Menjadi pelayan Tuhan, misionaris di Myanmar. Tahu sendiri Myanmar kayak apa kan ya. Orang hamil aja dipukul sama popor dan lain-lain. Dan pada satu hari dikatakan dia pulang dulu ke Indonesia setelah beberapa tahun di sana. Tinggal pulang ke Indonesia, mestinya pulang kalau nggak salah tanggal 13. Tapi ada pengumuman dari kapal terbang, udah dibeli kacis. Nggak bisa berangkat tanggal 13, mau berangkat tanggal 11. Terpaksa dia berangkat tanggal 11. Buru-buru berangkat. Begitu tiba Jakarta dengan cerita, 2 hari kemudian tanggal 13, rumahnya diberondong oleh senapan selama 3 jam nonstop. Kalau dia ada, udah meninggal. Dan dia bilang itu mujizat. Sekarang ada di sini dia, di OMF. Nah, kita sedang berdoa untuk membantu pendanaan dia kembali ke sana. Saudara, sangat luar biasa. Itu mujizat. Dan itu mujizat buat apa? Ketika dia ceritakan orang mengatakan, betul ya. Ketika hamba Kristus datang tidak dibiarkan dalam keadaan apa. Kristus Tuhan kita. Itu fungsi mujizat untuk memperkenalkan orang tentang siapa Kristus. Masih banyak. Banyak saya nggak bisa ceritakan, tapi paling direkam nanti masuk ke YouTube jadi terlalu rame. Ya, sebagai contoh saja, 3 minggu lalu memimpin ibadah. Kenapa orang pakai ibadah tuh pakai kopiah, pakai jilbab? Ada 30 sekian orang, termasuk satu kiai dari Jombang. Jombang kan daerah hebat. Orang itu lulusan Mesir pinter. Luar biasa. Sudah dibaptis, saudara. Dan sedang banyak sekarang ini. Kenapa? Gara-gara mujizat menunjuk pada mereka Yesus itu siapa. Jadi mujizat diberikan Tuhan kalau memang banyak orang yang rindu Tuhan Yesus dan hanya bisa dijamah melalui mujizat. Kata-kata aja tidak cukup, gaya hidup tidak cukup. Harus dengan mujizat. Orang kan bisa teraih kalau mengerti sesuatu, merasakan sesuatu, melihat contoh sesuatu, dan tambah satu, sesuatu yang mengherankan terjadi. Itulah kenapa mujizat diberikan. Ya, jadi ini penting. Tapi nanti ada sebab lagi.
Sedang kalau setelah Tuhan Yesus tadi bilang yang dilakukan Tuhan Yesus begitu. Setelah Tuhan Yesus pergi balik ke surga, setelah kebangkitannya, mujizat ada, jalan terus malah lebih hebat. Siapa yang melakukan tuh? Macam-macam orang. Murid-muridnya ya. Kisah Rasul 14:3. Berita Injil dikonfirmasikan oleh mujizat yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Banyaklah contoh di sana. Banyak sekali mujizat-mujizat yang dipenjara, gempa bumi, orang yang sakit, yang itu luar biasa. Pekerjaan Paulus terutama memberitakan Injil Kristus jelas terus-menerus diwarnai mujizat. Ketika dia di badai kapal menuju Malta. Ketika di penjara, di tengah khotbah di mana ada remaja yang ngantuk jatuh, sampai mati, dia doakan sampai bangun. Ini semua menunjukkan cuma satu kalau gitu kesimpulan kita. Kesimpulan kita, fungsi mujizat Tuhan izinkan terjadi untuk menolong orang mengenal Kristus sebagai Tuhan yang hadir di tengah dunia dan dalam hidup kita serta menebus dosa kita. Itu dulu yang pertama, nomor satu. Itu nggak ada yang bantah lah. Mau aliran apapun, gereja apa Anda akan setuju dengan saya hal itu. Ya. Mujizat ada supaya orang terbawa datang kepada Kristus. Berarti apa? Mungkin nggak kalau satu hari Anda rindu saudara Anda yang sudah diterangkan, sudah lihat tapi tidak juga mau mengenal Kristus lebih dalam, tidak mau mengakui keselamatan, tidak mau menyambut. Kalau Anda mengharapkan mujizat Tuhan bisa berikan, bisa saja. Bisa saja. Ya. Yang kedua, bagi orang yang sudah percaya, mujizat orang menolong orang lebih mengenal anugerah, kenal kasih Tuhan, kemuliaan dan kuasa Tuhan. Jadi bukan buat orang yang tidak percaya aja ya, khusus untuk kenal Kristus. Kita yang sudah kenal Kristus kan perlu disegarkan, perlu diingatkan kembali, perlu dibikin heran secara berkala. Dan inilah, menolong orang lebih mengenal anugerah, kasih, kemuliaan. Itu orang yang di Bethesda itu pasti beragama, dia yakin kok mengenai kolam itu. Banyak orang yang di situ yakin orang beragama, tapi dia beragama. Tapi apakah dia segar dan bugar dalam hidup imannya dengan Tuhan? Relasinya? Mungkin tidak. Di situ Tuhan memberikan mujizat. Dengan kata lain, mujizat membuat orang menjadi berelasi dengan Tuhan. Bukan hanya bertransaksi. Oh, engkau maha besar di dunia. Aku akan melayani engkau. Aku akan berdoa tiap pagi. Aku baca Alkitab. Aku akan berikan persembahan. Aku akan puasa. Dan seterusnya. Karena itu berikanlah aku BYD yang baru Tuhan. Kalau enggak wuling juga boleh ya Tuhan. Karena aku sudah lakukan kau berikan. Itu namanya transaksi sama Tuhan. Tapi mungkin tidak demikian. Kalau orang sudah mengalami mujizat. Ya Tuhan aku tahu engkau begitu baik. Engkau begitu sayang sama saya. Kau berikan sesuatu yang kau inginkan atau tidak. Bahkan kau berikan padaku penderitaan. Selama bersamamu. Aku makin bisa mencintai Tuhan. Ajar aku mencintai Tuhan. Bukan berkatnya kita cari. Tapi kedekatan sama dia. Anda punya suami, punya istri. Apakah kita cinta dia karena dia hanya pakai lipstick, pakai parfum yang indah, pakai baju yang cantik? Para suami di rumah dan di sini, apakah Anda mencintai istri Anda ketika badannya seperti gitar Spanyol? Ya, kalau sekarang sudah jadi bass betot, masih mencintai apa enggak? Kalau suami benar tetap mencintai kan, mau seperti bass betot kayak apa tetap cinta. Bukan hanya cinta kalau dia cocok dengan kita. Ini dia, ini dia. Mujizat membuat kita dibuat heran sehingga kita tahu betapa Tuhan mencintai kita dan kita akan belajar mencintai Tuhan. Lepas kita dapat berkat yang kita inginkan atau tidak. Itulah orang-orang pertama tahan terhadap penderitaan, membuat orang heran. Kristus itu hebat itu. Dengan kata lain, mujizat menolong orang-orang beragama, tidak hanya beragama, repot sabat, ritual, ajaran, tata krama, hukum, aturan, ibadah saja. Dan orang yang tidak beragama jadi berubah dalam cara berelasi dengan Tuhan. Istilah saya, hubungan kita dengan Tuhan jadi hubungan romantik. Bukan hubungan transaksi saja. Ini kita kagum dia tiap hari, kita bersyukur. Mau tidur malam kita bersyukur hari itu walaupun banyak kesusahan. Besok bangun terima kasih hari yang baru. Kita sakit terima kasih saya boleh diam memikirkan Tuhan. Uang hilang puji Tuhan jadi saya gak usah khawatir uang taruh di mana gitu. Taruh UOB, Danamon atau di mana karena duitnya udah gak ada. Kalau duit banyak juga gak usah pukir, jadi pukir nanti besok cukup apa enggak. Udahlah Tuhan lengkapi. Inilah bahkan perubahan karena mujizat itu bukan saja berrelasi dengan Tuhan.
hidup kita direntangkan. Kita disiapkan menjadi orang yang lebih penuh menerima anugerah dia lebih utuh. Mujizat yang paling menarik adalah buat saya adalah cerita si Paulus perjalanan kedua. Ke Derbe, Listra, terus mau ke sono ditahan sama Tuhan. Ke sini nggak boleh dihalangi Roh Kudus 2 kali. Itu perjalanan di Turki. Keluyuran di stop nggak boleh. Ke sini nggak boleh. Padahal kedatangan kedua ke jemaat itu menguatkan mereka. Sangat masuk akal. Udah disiapkan dananya. Kok dihalangi Tuhan? Akhirnya tibalah di pucuk, di Troas. Dan malam hari mujizat muncul. Kalau saya jadi Paulus, saya kan mau melayani Tuhan di sini. Sesuai perintah teman-teman supaya orang ngerti apa yang mesti dilakukan. Supaya jemaat diperkuat. Saya cuma dapat si Silas, dapat Timotius. Jadi anak buah saya, bertiga. Lalu tibalah di pojok, mau ngapain lagi? Gagal misi saya. Tapi malam hari ada mujizat. Dia dapat penglihatan, mimpi. Orang di Makedonia bilang, datang kemari tolong kami. Dan ada kata-kata, Kisah Rasul 16. Pagi hari kami cari kapal, cepat-cepat karena kami menafsirkan bahwa ini Tuhan yang memanggil kita ke sana. Dan pindahlah mereka ke Makedonia. Tidak punya cukup anggaran, tidak punya cukup keterampilan, tidak ngerti budayanya. Makedonia di mana? Yunani. Yunani itu apa? Eropa. Kalau Paulus tidak nyebrang ke sana, Eropa tidak jadi Kristen. Eropa tadi Kristen, tidak ada orang yang membawa, seperti Portugis yang membawa ke India, ke Malaka, orang Spanyol ke Ternate dan sebagainya. Lihat nggak? Anugerah Tuhan sudah menunggu. Begitu mujizat hadir, seringkali kita disiapkan menerima anugerah lebih besar. Tolong dipikirkan, benar nggak kata-kata itu? Kalau mujizat terjadi, kita dirombak. Kita digoncangkan supaya kita lebih siap menerima walaupun tidak enak. Anugerah lebih utuh. Ya. Nah, catatan. Ini catatan saja. Argumen yang mendukung mujizat, bagi mereka yang mendukung mujizat banyak. Kedaulatan Tuhan, Tuhan bisa memberikan mujizat sekarang, besok, dan lalu. Atau pengalaman pribadi. Tadi Ibu sudah menjelaskan pengalaman itu ya. Saya juga punya pengalaman yang aneh-aneh begitu ya. Yang gak masuk akal, doa dijawab dalam 5 menit. Itu yang satu hari naik gunung perut lapar. Aduh Tuhan, saya membayangkan tiba di kota Sukabumi. Aduh nanti moga-moga bisa makan sekba. Tapi kan songfa gak ada di sono. Apa gak ada. Datang ke rumah seorang anggota jemaat. Kenal, apa kabar? Masuk dari mana gini? Makan yuk. Makan. Udah makan. Keluarkan makan sekba. Itu terjadi ketika saya baru percaya 14 bulan. Menyatakan iman saya. Sekarang sih enggak lagi. Minta songfa, minta apa Tuhan gak kasih. Lu pergi aja ke baku teh. Enggak perlu mujizat. Pada waktu itu ngalamin. Bertubi-tubi. Seringkali mujizat Tuhan berikan untuk menguatkan kita. Dia hadir, Anda tidak sendiri dalam hidup. Dan satu lagi, doa dan iman. Ada keyakinan doa dan iman yang sungguh-sungguh akan membuka intervensi ilahi dan mujizat bisa terjadi. Tidak selalu tapi bisa. Ya. Lalu adalah penyembuhan spiritual memang bisa terjadi. Berapa orang berpendapat bahwa meskipun mujizat fisik mungkin lebih jarang, penyembuhan spiritual atau emosi bisa terjadi. Orang yang pahit hati dengan seorang, orang yang benci dengan seorang terus-menerus 3 generasi, bisa timbul mujizat, kok bisa menyayangi dia. Kakak adik yang udah ngomong 10 tahun kok bisa jadi baikan. Dan seterusnya. Bahkan banyak kepercayaan gereja yang sangat, rekan kita yang Katolik sangat percaya pada mujizat. Anda mungkin tidak tahu ya. Romo-romo sangat percaya. Kita nggak ngerti aja. Terutama melalui sakramen dan lain-lain ya. Jadi ini yang mendukung mujizat ada sampai sekarang karena ini. Tapi ada yang menolak. Nggak mungkin. Sebab dulu kan untuk penginjilan. Untuk orang kenal Kristus. Sekarang masa penginjilan itu udah kelar kata mereka. Itu kan masa awal gereja. Sekarang udah tidak perlu lagi. Kurang lebih begitu. Pewahyuan juga sudah disampaikan lengkap dalam perjanjian baru. Nggak ada bukti juga yang benar-benar mengatakan ada mujizat. Nggak kebetulan atau gimana gitu ya. Dan ada penjelasan alamiah. Jangan-jangan itu ya tadi memang kakinya aja cepat udah terlatih gitu. Ngerem dadakan udah terlatih gitu. Ada yang mengatakan mujizat nggak ada lagi sekarang. Dan yang penting bukan pada mujizat, fokus pada iman. Ada yang menolak. Aliran-aliran tertentu menolak. Mujizat berhenti di perjanjian baru. Tapi pada tahun 1970-an, 80-an ya. Kita tahu gereja ada berapa aliran. Yang ke Indonesia kan datang dari Eropa.
yang sebutnya arus utama. Calvinis, Lutheran, ya, kemudian ada Metodis. Tapi ada gereja-gereja Injili yang menekankan penginjilan pribadi. Kalau ini GKY, Kalam Kudus, Baptis, dan lain-lain. Kalau ini ya GPIB, GKI, GKJ, GKJW, HKBP, dan lain-lain. Tapi di tahun 1900 ada terjadi sesuatu yang menarik. Seorang mahasiswa teologi sedang menulis tesis tentang Roh Kudus, tanda-tanda kehadiran Roh Kudus. Dia terus mikirin nggak bisa, sakit nangis dia. Desember tanggal 25 dia nangis. Tuhan tolong nih kalau nggak kelar tesis gue gimana, udah kehabisan duit. Lagi begitu dia berbahasa lidah. Datang teman-temannya, kenapa lu? Didoain rame-rame, rame-rame jadi bahasa lidah. Datang dosennya, kenapa kalian didoain? Dosen lain datang, semua jadi bahasa lidah. Mulainya dari sana, Kentucky. Dari situ ke Los Angeles dan lain-lain sampai ke daerah California yang namanya Azusa Street. Muncullah gerakan Pentakosta. Yang banyak bicara mujizat, karunia-karunia, penyembuhan ilahi dan sebagainya. Menyebarlah, tapi umumnya orang susah, orang generasi sederhana. Kalau di sini ya UMKM kecil lah yang di pinggir-pinggiran. Tapi di tahun 60-an, 70-an masuk orang-orang Presbyterian, Anglikan, orang-orang terdidik ke kelompok mereka dan mendapat sesuatu. Dan sekarang membuat teologianya. Dan mereka lah yang mulai mengatakan mujizat ada. Mujizat pasti ada sekarang juga. Bahkan berlebihan kadang-kadang gitu ya. Tapi menarik sekali, makin banyak juga kalangan intelektual situ. Sekarang ada aliran gereja yang keempat. Yang namanya, disebutnya sih namanya apostolik modern. Gereja-gereja itu tidak berlebihan, tapi mengatakan ini. Mujizat diberikan sejak kita lahir, penciptaan kita, hidup kita pun mujizat loh. Ketika ibu Anda dengan bapak Anda menyatukan dirinya dan menghasilkan benih yang tumbuh di rahim ibu, itu sudah mujizat. Dari sekian ratus, berapa katanya 100.000 sel yang masuk ke sudut ibu, kok satu Anda, itu sudah mujizat kita hadir. Wah, itu menarik. Tapi yang kedua, ketika Anda sudah besar dan lain-lain, Anda percaya Kristus, Anda diselamatkan, itu mujizat yang terbesar yang Tuhan berikan. Bahwa kita bisa percaya. Tapi yang ketiga itu belum selesai. Jadi percaya Kristus saja, lalu pelayanan, baca Alkitab itu belum cukup. Anugerah belum lengkap. Ada anugerah ketiga. Kehadiran Roh Kudus, berjalan dalam Roh Kudus. Berjalan dalam Roh Kudus kita mau diubah terus oleh Tuhan. Dan ketika kita stagnan, kita capek itu, di situ Tuhan bisa memberikan mujizat untuk menyegarkan kita. Tetapi ketika kita mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan menjadi inspirasi keluar, mujizat bisa hadir. Dan menarik, jadi dikatakan adalah, nah ketika di tahun 74 ada pertemuan besar Dewan Gereja di Australia, dikatakan begitu. Gereja terlalu bicara Roh Kudus, gereja terlalu banyak bicara Allah Bapa dan Tuhan Yesus, nggak bicara Roh Kudus. Itulah tidak memberi tempat buat mujizat secara cukup. Jadi semua sepakat, mujizat masih ada sekarang. Cuman jangan harap selalu menurut kita kontrol. Kalau minta dikasih belum tentu. Itu kedaulatan Tuhan, otoritas. Jadi kesimpulan apa? Ada mujizat? Ada. Siapa yang bisa kasih? Tergantung Tuhan kasih. Apakah pendeta Novita paling banyak mujizatnya? Saya belum tahu. Ya, kita ke Songfa kita lihat itu. Babi satu bisa jadi 500 ya misalnya. Begitu ya. Jadi nanti makan 5 roti 2 ikan, kita makan roti parata, bisa jadi gede apa. Misalnya terserah. Tapi sekali lagi, pada tahun 90-an seorang pastor yang hebat dan seorang gereja mainstream arus utama mempelajari tentang mujizat-mujizat dan Roh Kudus. 2 tahun lebih sebagai intelektual, dosen. Lebih hebat dari STT Jakarta. Kesimpulan, memang di zaman sekarang Tuhan masih bekerja. Caranya tidak seperti yang kita inginkan dan kita pikirkan. Bisa terjadi hal-hal yang membuat kita terpesona. Dan hidup iman sesungguhnya kalau kita tidak pernah terpesona, tidak pernah terguncang perasaan, itu adalah hidup yang terlalu tawar. Jadi kesimpulan, mujizat bisa ada? Bisa. Mujizat pasti ada? Belum tentu. Kalau kita minta pasti dapat. Belum tentu. Tapi mujizat bisa ada. Dan ini contohnya orang tadi. Si pria di Bethesda. Maukah kau sembuh? Tapi jangan lalu, kalau gitu, kalau saya mau mujizat, pasti dapat mujizat. Bisa ya, bisa enggak. Tapi Tuhan bisa memberikan
kalau kita merindukan sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau itu memang baik buat kita sesuai rencana Dia. Kesimpulan, pandangan tentang apakah mujizat masih terjadi tergantung pada keyakinan teologi masing-masing. Gereja yang menekankan peran Yesus Kristus sebagai putra Allah mungkin menganggap era mujizat telah berakhir setelah pesan Injil disampaikan menurut rasul-rasul, sesuai rasul-rasul. Yang ada berpendapat begitu. Yang meyakini mujizat masih Tuhan gunakan di masa kini, manusia perlu disentuh bukan dengan pemahaman ajaran, masuk dalam persekutuan, lihat teladan belakang, tapi hal yang mengherankan, ini yakin mujizat masih ada. Karena Roh Kudus yang memberikan. Catatan, tapi semua kalangan itu sepakat. Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita dengan cara biasa dan tidak biasa. Nah, aplikasinya hari ini, maukah Anda sharing berdua bertiga sebentaran? Pernah mengalami mujizat nggak sih? Yang besar maupun yang kecil. Supaya kita jangan hanya mikir tapi refleksikan pengalaman. Yang di rumah, terserah mau duduk bikin kelompok-kelompok, grup, sharing juga boleh. Ini bisa dikelompokkan, kelompok 3 orang, sharing pengalaman. Pernahkah Anda mengalami pengalaman mujizat? Waktunya jangan banyak-banyak, 10 menit boleh kan ya? Bisa ya? Dimungkinkan? Ya. Silakan dibagi kelompok. Ini dibagikan aja grup tadi. Ya saya bisa indikan. Lalu apakah yang Anda rindukan saat ini? Apakah Anda merindukan juga terjadi mujizat pada diri Anda? Kalau mujizat diberikan, apakah Anda merasakan lebih kenal Tuhan lebih dalam? Silakan sharing dulu berdua atau bertiga. Pernahkah mengalami mujizat? Silakan.